Persembahan adalah sesuatu yang sudah berlangsung sejak orang mulai mengenal Tuhan. Sejak keluarga Adam mulai mengenal Tuhan, maka Kain dan Habel mempersembahkan korban api-apian di hadapan Tuhan. Lalu teruslah berlangsung praktek tentang persembahan kepada Tuhan. Sampai-sampai Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ajaran Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat yang ke-16, di sana dianjurkan bahwa janganlah menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Artinya bahwa setiap orang yang datang di hadapan hadirat Tuhan, ada sesuatu yang dia persiapkan dari dalam diri dan kehidupannya untuk menjadi persembahan di hadapan Tuhan. Apakah itu persembahan dalam bentuk uang, dalam bentuk natura, dalam bentuk pengorbanan diri dan sebagainya? Artinya ialah persembahan itu sesuatu yang dipersiapkan dari dalam hati sebelum diberikan kepada Tuhan. Nah, sesuatu yang dipersiapkan dengan hati, kalau hati ini kita baik, maka tentu haruslah baik juga persembahan itu. Karena apa? Karena persembahan itu dipersiapkan dengan hati yang baik. Dari dalam hati yang baik selalu keluar barang yang baik. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa sebelum kita menghadap hadirat Tuhan, maka kita harus mempersiapkan hati terlebih dahulu. Serela apa hati kita untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan? Setulus apa hati kita untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan? Sebab kita tidak hanya memberi begitu-begitu saja, tetapi kita memberi karena kita merasa hati kita sedang mengalami sebuah sentuhan dari kasih Allah. Sehingga dengan demikian pemberian kita adalah pemberian yang mempunyai nilai di hadapan Tuhan. Itu pengertiannya. Lalu yang kedua ialah mengapa kita harus memberi persembahan kepada Tuhan? Bapak Mama, saudara-saudara, dalam ajaran kekristenan yang ada bagi kita, bahwa kita memberi persembahan kepada Tuhan adalah sebagai tanda bahwa kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Rasa syukur akan pengampunan dosa kita di hadapan Tuhan. Karena dosa kita ini mau diampuni oleh siapa? Tidak ada yang bisa mengampuni dosa dalam dunia ini. Hanya Tuhan yang melakukan pengampunan itu di dalam Yesus Kristus. Dan itu kita syukuri. Selain daripada pengampunan dosa, kita juga mensyukuri tentang
keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bukan kita membeli keselamatan, tidak demikian. Tapi kita mensyukuri keselamatan itu. Artinya ialah bahwa sebenarnya sebelum kita memberi persembahan kepada Tuhan, Tuhan terlebih dahulu menyatakan segala sesuatu yang terbaik dari Dia kepada kita, dan Dia berikan semuanya itu kepada saudara dan juga kepada saya. Sehingga ada yang datang memberi persembahan, mengucap syukur akan pengampunan dosa dan keselamatannya di hadapan Tuhan dalam bentuk berupa uang, natura, dan barang-barang lainnya sampai diri dan kehidupannya. Ada juga biasanya seorang, khususnya seorang janda, karena dia merasa bahwa dia mendapat pertolongan daripada Tuhan, maka dia mempersembahkan anaknya untuk dipakai oleh Tuhan. Ini persembahan yang hidup namanya. Nah, saudara-saudara, mari kita masuk dalam firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar bersama tadi. Pada satu kali, Yesus berada di rumah ibadah. Dan di rumah ibadah itu berlangsung peribadahan di hadapan Tuhan. Sementara ibadah berlangsung, Yesus sedang memperhatikan orang per orang yang maju dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Setiap orang maju memberi persembahan kepada Tuhan. Maka dengan demikian, dapat dikatakan ada dua kategori orang yang memberi persembahan kepada Tuhan. Ada kategori orang mampu dan ada kategori orang yang tidak mampu. Semuanya datang memberi persembahan kepada Tuhan. Dan ketika Yesus lebih jauh memperhatikan, dia melihat orang-orang kaya sebagai bagian dari kategori orang yang mampu tersebut. Kelompok orang yang mampu memberi persembahan kepada Tuhan. Dia memperhatikan satu demi satu. Sesudah itu dia juga memperhatikan orang-orang yang datang dari kelompok kategori yang tidak mampu, yang disebut dengan seorang janda yang miskin. Dia memberi 2 peser ke dalam persembahan kepada Tuhan. Sementara yang Yesus tahu bahwa 2 peser itu sudah bisa dapat dipakai untuk mengelola, untuk menjawab kehidupan selama beberapa hari untuk seorang janda yang miskin. Lalu Yesus kagum melihat janda yang miskin ini. Sehingga dengan demikian dia berkata kepada orang banyak di rumah ibadat itu, bahwa janda tersebut memberi lebih banyak daripada semua orang yang memberi persembahan tersebut. Karena semua orang memberi dari segala kelimpahannya. Tapi janda yang miskin ini, dia memberi 2 peser, dan 2 peser itu adalah modal yang dipakai untuk mengelola kehidupan selama beberapa hari. Dia kasih semuanya kepada Tuhan. Ini kalau kita cerna, kita cari tahu apa maksud
Kenapa orang kaya, kenapa janda dibuat dalam suatu perbandingan bahwa janda punya persembahan jauh lebih banyak ketimbang dari orang kaya? Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak penafsir mengungkapkan tentang pengertian daripada nats firman Tuhan pada saat ini. Tapi intinya ialah bukan persoalan soal berapa nilai atau berapa jumlah yang tiap-tiap orang harus memberi persembahan kepada Tuhan. Tetapi yang dimaksudkan adalah berapa besar pengorbanan yang menjadi cerita dari suatu persembahan untuk diberi kepada Tuhan. Pengorbanan seperti apa dalam persembahan itu yang menjadi suatu cerita untuk dibawa ke hadapan Tuhan. Ini loh cerita saya tentang hidup, inilah wujud dari suatu persembahan. Bahwa saya tidak punya apa-apa lagi, tetapi inilah wujud pengorbanan saya kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian, Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, janda mendapat apresiasi daripada Tuhan Yesus karena dia tidak punya apa-apa lagi yang dia dapat persembahan, karena dia mempersembahkan dari kekurangannya, bukan dari kelebihannya. Artinya, orang kaya dia beri persembahan, tapi yang di rumah masih banyak, yang di dompet masih banyak, yang di rekening masih banyak. Itu maksudnya. Tapi janda memberi persembahan, di rumah tidak ada lagi, di dompet apalagi di rekening tidak ada lagi. Itu artinya bahwa Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa dia melihat bukan yang diberi dalam persembahan itu, tapi berapa yang sisa yang ada di rumahmu, yang dikelola dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Janda didapati bahwa Yesus melihat tidak ada lagi yang tersisa di dalam rumah janda itu. 1 peser, 2 peser pun tidak ada lagi sisa. Karena itu dia mengatakan dia memberi persembahan yang lebih banyak. Seluruh apa yang ada padanya dia korbankan untuk Tuhan. Menjadi cerita pengorbanannya kepada Tuhan. Seperti Tuhan membuat cerita mengorbankan dirinya kepada dia. Dia mengikuti alur itu. Sebagaimana Tuhan berkorban, seperti begitulah juga dia berkorban kepada Tuhan. Sekali lagi, Yesus melihat janda memberi persembahan bukan karena 2 peser, tapi karena di rumah janda sudah tidak ada lagi. Yesus melihat orang kaya seberapa besar banyak pun dia beri, tapi di rumah, di rekening, di dompet masih banyak yang ada. Bisa mengerti ya? Bisa mengerti ya? Hanya iman yang bisa dapat memahami hal tersebut. Yang menggerakkan pengorbanan yang ada bagi kita. Kenapa demikian? Karena persembahan bukan datang dari pikiran yang ada bagi kita. Bukan datang dari akal-akalan kita. Bukan datang dari kebiasaan kita, tapi persembahan datang dari hati yang penuh dengan kerelaan yang ada bagi kita. Sebesar apa kerelaan itu yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu setiap orang yang datang dengan kerelaan. Tuhan tahu setiap orang yang datang dan memberi karena akal pikiran yang ada bagi dia. Dan Tuhan tahu setiap orang yang datang memberi karena kebiasaan. Bukan karena pikiran, bukan karena hati,
Tapi karena kebiasaan, ya begitu sudah. Dari dulu begitu sudah. Kebiasaan, sudah terpola seperti demikian. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita merenungkan kembali kualitas seperti apa persembahan yang selalu kita beri kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita sesuatu yang asal-asalan. Tetapi Tuhan memberi kepada kita sesuatu yang kualitas. Artinya kualitas adalah sesuatu yang bermutu. Dan sesuatu yang kuantitas artinya adalah sesuatu yang tidak akan pernah berakhir. Tidak akan pernah berakhir. Karena itu di dalam judul yang diberikan persembahan kualitas dan kuantitas. Kualitas adalah persembahan sebesar pengorbanan seperti apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Dan kuantitas adalah persembahan yang tidak akan pernah berakhir selama kita hidup untuk kita selalu nyatakan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itulah kita dipanggil untuk mungkin merevisi kembali, mencari tahu kembali. Apakah selama ini kita memberi karena pikiran kita, bukan karena ini? Apakah selama ini kita memberi karena kebiasaan kita dari dulu begitu-begitu terus? Ataukah kita memberi persembahan adalah karena ini? Kita disentuh dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Sehingga dengan demikian Bapak Mama, saudara-saudara, tentu dari ketiga hal ini yang Allah inginkan bukan persembahan datang dari akal kita. Bukan persembahan yang datang dari kebiasaan kita. Tapi yang Allah inginkan adalah persembahan yang datang dari kerelaan hati kita. Supaya persembahan itu dapat berbau harum di hadapan hadiratnya. Dan keharuman itu juga akan menjadi harum di hatimu. Akan menjadi harum di hatimu. Ada yang mengatakan orang yang suka berkorban bagi kemuliaan nama Tuhan, kalau dia perempuan pasti inner beauty-nya keluar. Keharuman itu jatuh pada hatinya. Kalau dia laki-laki, ya dia awet-awet terus, ganting-ganting terus. Karena keharuman jatuh di hatinya. Ya itu kata orang. Tapi orang yang tidak demikian, dia masih muda, sudah kelihatan tua. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu artinya bahwa memang persembahan mempengaruhi kehidupan kita. Mempengaruhi perilaku kita, mempengaruhi sikap kita kepada orang lain, sebagaimana sikap kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan, sebegitu juga sikap kita kepada orang lain. Dan disitulah kita belajar untuk bagaimana sekuat mungkin kita menggenapkan hukum Tuhan. Hukum Tuhan bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Nah, wujudkan kasih itu sebesar apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Sebesar apa orang mengasihi Tuhan Allahnya sehingga dia memberi persembahannya kepada Tuhan. Kalau itu dia sudah tahu dan dia sudah terbiasa menyatakan itu di hadapan Tuhan, maka pasti dengan sendirinya dia juga akan mengetahui
dan kasihilah juga sesamamu manusia. Dia tahu bagaimana juga memberi tangan yang terbuka kepada orang lain yang memang membutuhkan dalam kehidupan ini karena kesusahan yang sedang melanda. Sebab itu saudara-saudara, marilah kita kembali untuk merenungkan firman ini. Tetapi sekali lagi Allah menginginkan persembahan bukan datang dari akal-akalan kita, dari kebiasaan kita. Kebiasaan itu begini, kalau 5 tahun yang lalu hanya 2.000 saja, sampai sekarang masih 2.000. Hei, nilai uang sudah berubah. Iya toh? Nilai uang sudah berubah. Kau tidak pernah berubah-berubah, sementara nilai uang sudah berubah. Kau juga harus berubah, gitu ya. Dulu 2.000 orang masih bisa dapat makan apa ya. Tapi sekarang 2.000 itu sudah tidak bisa dipakai apa-apa lagi, hanya untuk ongkos jasa parkir saja. Nah itu artinya ialah apa? Ini yang saya maksud memberi karena kebiasaan. Dari dulu gitu-gitu terus. Dia tidak pernah berubah-berubah demikian. Nah ini tidak bisa demikian seperti begitu. Tuhan tidak menginginkan anaknya dari dulu begitu-begitu terus. Terus bertumbuh. Ya. Karena apa? Berkat Tuhan juga dari dulu tidak begitu-begitu saja. Dia sesuaikan dengan kehidupan di masa kini. Kalau dulu Tuhan memberkati kita dengan 100 rupiah pada tahun 70-an, pada tahun 80-an. Gitu ya. Nah apakah Tuhan memberkati kita dengan 100 rupiah? Tidak demikian. Nilai uang sudah berubah juga. Ini hal-hal yang kita bisa pelajari secara mudah saja. Nah karena itulah kita belajar dengan cara demikian untuk bagaimana kita bisa dapat bertumbuh dalam memberi kepada Tuhan. Ya kalau akal-akalan itu Bapak Mama tahu sendiri ya, berapa yang disembunyikan, berapa yang dikorbankan dan sisa lainnya itu akal-akalan. Itu Tuhan tidak akan menjadi korban persembahan yang harum. Tapi kalau persembahan yang penuh dengan kerelaan itu adalah persembahan ketika dia sudah memberi kepada Tuhan dan dia sudah mengorbankan kepada Tuhan, ya itu adalah menjadi milik daripada Tuhan karena rasa cintanya kepada Tuhan dan dia ingin selalu menopang pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah kemari Bapak Mama saudara-saudara, firman Tuhan mengajak kita semua yang hadir pada saat ini, mari kita memberi karena kerelaan hati kita. Kalau janda saja yang miskin bisa memberi 2 peser, maka kita juga harus memberi dengan kerelaan yang ada pada hati kita. Roh Kudus menolong kita dalam melaksanakan firman dalam hidup sehari-hari. Amin.